Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banjang Spesial. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita mau nonton lagi teman-teman. Videonya yaitu tentang Roy Suryo. Yang dimana di video ini Roy Suryo panik karena sudah dilaporkan ke pengadilan. Oke, jadi tidak tunggu lama-lama, mari kita saksikan. Dan jangan lupa teman-teman ya, terima kasih semuanya yang sudah mensupport YouTuber Nusantara yang kemarin sudah roadshow dari Solo, Jogja, Jakarta, dan saat ini saya sudah kembali di rumah saya. Terima kasih semuanya, terutama kru semua dari BSCL, juga YouTuber Nusantara semuanya teman-teman. Oke, lanjut untuk video yang kita tonton untuk malam hari ini. Tidak lain adalah kepanikan Roy Suryo. Bagaimana videonya? Mari kita siapkan dulu teman-teman ya. Nanti kita tonton bareng. Dan mungkin yang mau berkomentar silahkan tulis di komentar saya, Banjang Official. Lanjut, tutup videonya, kita play. Let's go. Tapi yang jelas ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau Iya. putusan pengadilan. Kalau ini Iya. siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Ya. Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Ya, Dasarnya jangan katanya mungkin nggak. bukan katanya. Mungkin, Ini gitu. ini Tadi kan resmi. sampaikan katanya. Gini. Itu loh katanya. Yang jelas gini, yang jelas katanya gini, Mas. mungkin, terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, Pilih ya, saya tanya. karena Dengar Pak pengacara. karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Ya, ini Ini, obrol Sudah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah Bisa membuktikan loh. temuan software. Nggak, Temuan sebentar, software gitu. mengatakan Jadi, begini. jangan Ini kan temuan dugaan- software. Ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, bener kan? Sebentar, Roy Suryo yang lakukan kan? nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya Jadi, bisa baca software, Mas. dugaannya itu Nah, oke teman-teman, ini sangat seru sekali teman-teman ya untuk kita tonton. Dan kepingin tahu apa sebenarnya yang ada pada Roy Suryo yang selama ini menuntut ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dan katanya itu tadi juga menurut software katanya. Wah, keren. Coba untuk lanjutannya mari kita tonton lagi biar kita jelas semuanya teman-teman. Lanjut untuk videonya, kita play. Roy Suryo. Jadi kita berikan jangan kesempatan dulu. Banyak salah juga. Ini Iya. foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada nama. Siapa orang itu? Diduga, Diduga? ya, atau diduga ini ada namanya Sepupunya? apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia Ya. berarti sebut. Iya Ya kan? gini, Iya Mas kan? ya. Ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi Membuatnya nggak masuk bukan- logika. namanya siapa? Jangan Ini. sesat. Pembuatnya lah. bukan tahun 85. Jangan Jadi juga sesat. anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini punya Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Fotonya nggak masuk akal ya, katanya tadi disebutkan saudaranya Pak Jokowi. Roy Suryo sangat ngeyel sekali, dan Silvestor yang tadi menerangkan bahwa sepupunya itu umurnya masih 14 tahun. Oke, kita dengarkan lagi teman-teman ya, ini lebih seru dan biar kita paham. Lanjut. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan Nah, ini sementara saya menemukan kepanikan dari Roy Suryo teman-teman. Jadi inilah keterangan dari Roy Suryo. Lanjut untuk video kita play. dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses.
Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi Pak Jokowi. Nah, itu tadi teman-teman ya, kepanikan Roy Suryo yang begitu ini teman-teman ya, dari raut wajahnya saja sudah kelihatan panik ya teman-teman. Oke, kelanjutan untuk video ini dan keterangan-keterangan mengenai Roy Suryo, mari kita tonton lagi karena videonya masih panjang, dan langsung kita let's go. Ya, kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lagi? Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan. Karena saya dokter ya, jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu, beliau itu. Nah, ini juga gerombolan dari Roy Suryo teman-teman, yaitu Dr. Tifa. Juga di video ini sangat panik ya teman-teman, dan sekaligus menerangkan tentang ciri-ciri dari Pak Jokowi. Dan tadi juga diterangkan juga oleh Roy Suryo bahwa di situ bersama teman-temannya yaitu Dr. Ismon, Dr. Tifa, gerombolan dari Roy Suryo. Oke, lanjut lagi untuk videonya, kita play, let's go. Itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance terjadi? Otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar tentang collateral damage yang terjadi selama 10 tahun ini. Bukan menyesali, tapi ketakutan. Bukan menyesali, tapi ketakutan gitu. Karena kalau ini makin banyak orang yang tidak mampu lagi dia kuasa, dan itu akan terjadi secara alami gitu ya. Kan kita lihat ya, fase memang Jokowi ini karena apa ya, kekuatannya dia itu kan kekuatan yang bersifat majemuk ya, bukan kekuatan tunggal kan, gitu ya. Sehingga kan beliau sangat powerful memang. 10 tahun itu kan sangat powerful gitu kan. Nah, kekuatan sangat powerful itu kemudian ditinggalkan, kan nggak mungkin begitu aja langsung Presiden Prabowo jadi presiden gitu kan. Kita lihat fase transisinya kan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu sebetulnya kan terjadi pada siapapun. Dari Megawati ke SBY pun terjadi, dari SBY ke Jokowi pun terjadi, tapi memang tidak selama ini gitu. Karena kita harus akui bahwa kekuatan yang dibangun secara sistemik itu kuat banget gitu kan. Ini kami sangat sedih melihat kondisi. Nah, itulah tadi teman-teman ya, keterangan dari Dr. Tifa, yang dimana Dr. Tifa ini juga gerombolan dari Roy Suryo ya teman-teman.
Di situ juga ada Dr. Rismon. Dan kita tunggu saja kabar lebih lanjut dari ketiga orang ini. Dan ini sepertinya juga ada keterangan-keterangan dari para netizen, teman-teman. Oke, lanjut untuk videonya, kita play dulu dan langsung kita let's go. Si bangsa kita yang seharusnya memberikan pertumbuhan masyarakat kita, tapi justru menimbulkan banyak kegaduhan-kegaduhan. Oleh karena itu kami sekali lagi dari Partai Bersatu membentuk tim yang namanya Advocate Public Defender untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba Nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 Ya. 2 T. Kemudian sama dokter T. dokter T. Iya. Jadi total ada 3. Ada 3 orang. 3 orang. Pak Jokowi, tukang kayu, bisa jadi presiden. Ya sudah, berapa lapan ribut we? Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok kabien? Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Kita kon sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Apa sampean ribut? Nah, oke teman-teman, dari sini kita harus paham teman-teman ya. Jadi kita bisa menilai kenapa tidak dari dulu waktu masih aktif sebagai wali kota dan gubernur DKI. Oke, lanjut lagi untuk keterangannya kita dengarkan dari Bapak Ustadz ini teman-teman ya. Lanjut. Ayo. Wani ini wis ra kuwasa. Pasti sik kuwasa ora wani dasar. Biyen saya tadi presiden gak wani. Begitu saya wis gak tadi presiden kayane kaya wani rapate mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takono ijazahe nek wani. Ayo takono. Ayo takono. Engko nang wis Pak Prabowo wis ora ono terus kok takono. Pak Prabowo wis rampung lagi kok takono. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa enggak kamu tanya? Wong anune ya wis jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono, mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alo-alo wong liya. Pengen jadi bupati, ya golek duit. Ngono. Pak wakil bupati ra ndek duit, ya golek bolos sing bolone ndek duit. Ya dadi, ya nggih. Mas Lindra di duit, Pak Wakil yo jadi, coba melu liyane sing di duit, yo kalah sampean. Lho wong ngerti, sesuk Pak Wono, pengen dadi wakil bupati, golek bolos sing di duit dadi. Lho yang ngene nah mosok bupati kok kere, yo saeman ya. Ngono, lho mulan Pak Deddy Mulyadi kentel wong dadi gubernur. Sampeyan pengen iso kendel ngono dadi ya gubernur. Urusan ya nanti akan ya
Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Ya, terima kasih Nana. Selamat sore Mas Roy. Sore Mas Roy. Nah, ini juga ada keterangan mengenai ijazah Pak Jokowi, teman-teman ya, apalagi mengenai Roy Suryo. Dan tadi juga disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak dari dulu ditanyakan ijazah Pak Jokowi sewaktu masih menjabat di pemerintahan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini keterangan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sekaligus ini dengan Roy Suryo. Lanjut. Selamat sore semuanya. Jadi sebelum saya menjawab apa tujuan, tentu ini saya sampaikan pelaporan yang dilakukan oleh klien kami adalah tindakan warga negara yang merasa terpanggil untuk ikut serta ketika melihat ada dugaan tindak pidana. Jadi itu. Jadi klien kami berharap adanya yang dia lihat ada dugaan tindak pidana ini, ya dia tentu laporkan kepada pihak berwajib. Itu. Jadi tujuan semata-mata agar kita sama-sama ya menghormati hukum, agar tidak kita menciptakan keributan di sana sini. Ya misalnya mungkin teman-teman yang menyampaikan tentang ijazah dan sebagainya, ya tempuh jalur hukum, jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghasut ya yang dinilai oleh klien kami. Nah ini karena tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak ini sudah sampai kepada penghasutan dan sudah ada akibat hukum yang ditimbulkan. Makanya klien kami menjadi seperti yang teman-teman dengar ya atau baca di beberapa media, bahwa laporan klien kami secara resmi sudah diterima oleh pihak kepolisian. Nah sekarang pihak-pihak yang nanti merasa diri terlapor ya untuk sama-sama kita uji di sana apakah yang dilakukan itu memenuhi unsur atau tidak ya. Di sana nanti kita uji. Nah, oke, artinya sudah diterima ya oleh pihak Barreskrim ya, Pak Rusdi. Nah, oke teman-teman, videonya sudah habis ya. Dan itu tadi kepanikan dari Roy Suryo juga Dr. Tifa. Jadi kita tinggal menunggu beberapa hari lagi ada sidang lagi ya teman-teman di Solo. Seperti yang kemarin saya juga mendapat info bahwa ada persidangan tentang ijazah Pak Jokowi di pengadilan Solo teman-teman. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton ya untuk fan ataupun mendengar dari Panjang Official. Terima kasih semuanya supportnya yang kemarin sudah mendukung penuh kegiatan dari YouTuber Nusantara. Saya ucapkan terima kasih tidak terhingga ya. Jadi sekaligus juga saya ucapkan terima kasih untuk PSCL yang ada di Kota Solo kemarin, juga yang ada di Yogyakarta, juga ada yang di Jakarta. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Terima kasih semuanya dan ambil hikmahnya teman-teman. Nanti juga ada video lagi dari Panjang Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama.
Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Ronaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak cinta terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.